Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Pancasila yakni Budika Nugrah SHMH, dan yang saya hormati rekan-rekan kelas 9 Prodi Manajemen. Langsung saja perkenalkan, saya di sini sebagai moderator. Nama saya Muhammad Miftahudin dan ada rekan-rekan saya. Saya Muhammad Basan Bumaujan. Saya Muhammad Johar Usman. Saya Muhammad Fahmi Hidayat. Saya Nazali Harisa Fitri. Saya Nian Sanyati. Sebagai pemateri. Baik, langsung saja. Untuk materi kali ini kita itu akan membahas tentang harapan Indonesia di tahun 2045. Yang akan dibacakan oleh pemateri pertama dulu nih, ada Johar Usman. Harapan kami di Indonesia tahun 2045 itu sebagai ketuhanan yang Maha Esa, itu menuju negara yang beragama dan sangat menjunjung tinggi toleransi antara penganut agama, yaitu yang diantaranya semua warga Indonesia bebas untuk memilih agama yang telah disahkan oleh negara Republik Indonesia. Lalu yang kedua, umat beragama di Indonesia hidup rukun, toleran, masing-masing menghormati satu sama lain, tidak ada konflik atas nama agama. Lalu nilai-nilai ketuhanan yang universal seperti kebaikan, kasih sayang, keadilan, dan perdamaian menjadi landasan moral seluruh warga Indonesia. Selanjutnya, pemerintah secara adil melindungi dan melayani seluruh warga Indonesia yang beragama tanpa memihak satu kelompok atau agama tersebut. Hubungan antara agama dan negara terjalin secara profesional dan saling menguatkan. Dan beragama dan rumah ibadah umat beragama berdiri berdampingan secara damai di setiap daerah sebagai simbol persatuan Indonesia. Itulah harapan kami dari kelompok 4 terdapat slide pertama untuk harapan Indonesia di tahun 2045. Oke, itulah pemateri pertama ya. Lanjut saja untuk pemateri kedua, ada Nia Insaniati, dipersilakan. Jadi di sini saya menjelaskan tentang sila kedua, tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Harapan kami di tahun 2045 ini Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, gender, dan status sosial. Tidak, semua warga negara mendapatkan hak yang sama untuk menempuh pendidikan, mendapatkan pekerjaan, berpartisipasi dalam pemerintahan, dan mengakses fasilitas publik. Dan yang kedua, hukum ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu. Pemerintah hadir untuk melindungi hak asasi setiap warga negara tanpa kecuali. Kebebasan berekspresi dijamin selama tidak melanggar hak orang lain. Setiap orang bebas menjalankan ritual keagamaannya masing-masing tanpa rasa takut. Dan yang ketiga, Indonesia juga menjadi contoh negara beradab di dunia. Warga negara saling menghargai, sopan dan santun dalam berinteraksi. Kekerasan dan tindak kriminalitas pun sangat rendah. Orang-orang saling membantu dan peduli satu sama lain. Yang keempat, pendidikan berkarakter dan nilai luhur kemanusiaan menjadi bagian penting dalam kurikulum sekolah. Generasi muda dididik untuk saling menghormati, toleransi, dan berempati. Mereka tumbuh sebagai penerus bangsa yang bijaksana dan berbukti pekerti luhur. Itulah harapan kami sebagai untuk sila kedua. Terima kasih kepada Teh Nia. Lanjut teman-teman untuk pemateri ketiga, yaitu akan dijelaskan oleh Pasa Nur Fauzan. Oke, terima kasih moderator. Baik, untuk harapan saya di sila ketiga, persatuan Indonesia. Harapan saya Indonesia di tahun 2045 adalah negara yang bersatu, rukun, damai, dan sejahtera. Persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga dengan baik meskipun Indonesia semakin majemuk. Keragaman suku, agama, ras, dan golongan tidak lagi menjadi pemicu konflik dan perpecahan. Semua warga negara hidup rukun dan toleransi satu sama lain. Mereka saling menghormati perbedaan keyakinan, adat istiadat, dan budaya. Tidak ada diskriminasi dan marginalisasi terhadap kelompok minoritas.
Semua warga negara mendapatkan hak dan kewajiban yang setara tanpa memandang latar belakang. Pemerintah dan seluruh elemen bangsa terus berupaya memperkuat semangat Bhinneka Tunggal Ika. Pendidikan multikultur digalakkan sedini mungkin agar generasi muda tumbuh dengan pemahaman akan keberagaman dan pentingnya saling menghargai perbedaan. Indonesia yang damai dan bersatu ini menjadi fondasi bagi kemajuan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dengan persatuan dan kesatuan yang kokoh, Indonesia mampu menjadi negara yang maju, makmur, dan mandiri. Itulah harapan dari kelompok 4 untuk Indonesia emas di tahun 2045. Terima kasih. Oke, lanjut saja untuk pemateri keempat. Ada Saudara Fahmi. Kepadanya saya persilahkan. Oke. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh umat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat dilambangkan oleh kepala banteng dari perisai Garuda Pancasila. Harapan dan atau cita-cita Indonesia di tahun 2045 dari sila keempat. Yang pertama, menjunjung tinggi keputusan yang dilakukan dalam permusyawaratan rakyat yang dilakukan dengan adil, jujur, jelas, dan tegas. Yang kedua, menjadikan sila keempat sebagai pedoman bagi rakyat Indonesia untuk saling bahu-membahu dan berdiskusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Kemudian, musyawarah untuk mencapai mufakat harus diliputi semangat, kekeluargaan, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Kemudian, menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan dalam interaksi sehari-hari serta mengutamakan kepedulian dan empati terhadap orang lain. Sekian. Kita lanjut ke pemateri terakhir kita. Ada Teh Nazualia, kepadanya dipersilakan. Oke, sekarang bagian ke-95 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Harapan kami atau harapan saya di tahun 2045 Indonesia ini mampu mewujudkan cita-citanya untuk mewujudkan warga negaranya menjadi warga negara yang dapat meningkatkan kualitas hidupnya dengan baik. Tidak ada diskriminasi antara suku, ras, agama maupun golongan, dan semua warga negaranya dilindungi hak-hak seperti hak pekerjaan, pendidikan, hak berlindung atau hak rumah yang layak serta kesehatan. Pemerintah juga berhasil menjalankan pembangunan yang secara merata, tidak ada kesenjangan mencolok antara kota dan dengan desa, serta masyarakat yang kurang mampu dan rentan telah terbebas dari jeratan kemiskinan dan hidup dengan layak. Demi mewujudkan semua ini, pemerintah terus berupaya harus memerangi korupsi dan menegakkan hukum yang adil. Rakyat Indonesia di tahun 2045 hidup rukun, adil, dan sejahtera. Terima kasih. Oke, itulah pemateri terakhir kita. Jadi untuk kesimpulan, kita berharap di tahun 2045 ini Indonesia akan semakin maju, semakin adil, dan ekonomi semakin baik, teknologi semakin maju, dan kesejahteraan rakyat yang jauh lebih baik dan merata. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.